Terus,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin kami mulai, dokter. Selamat sore, rekan-rekan sekalian. Selamat sore, Dokter Luki Andrianto, spesialis anestesi terapi intensif, konsultan anestesi pediatri, konsultan intensif care. Alhamdulillah. Sore ini kita bertemu kembali pada kuliah pakar mengenai perioperatif, cairan perioperatif dan blood transfusion pada pasien pediatri. Ini hal yang cukup menarik yang mungkin akan sehari-hari kita akan temui, baik di residensi maupun ketika kelak nanti kita akan menjadi seorang spesialis anestesi. Ya, mohon izin dokter, untuk mempersingkat waktu, eh, kami persilakan Dokter Luki, monggo untuk memulai kuliah pakarnya, dokter. Ini PPDSmu berapa, Mas? Yang direncanakan ikut berapa? Izin dokter, untuk dari anestesi dari Solo sekitar 60-an dokter, izin dokter. Pak, tunggu 5 menit ya. Masih nanti ini Siap dok. baru 30 orang. Oke, siap dokter. Ya, Kita lama ya. tunggu dulu gitu. Ya jam 16. Berapa ya? Jam berapa ini? 16.15 ya. Siap dokter, siap. Online ya. Soalnya baru cuma 20-an ini. Nanti Oke, mereka siap dokter. sudah selesai nanti ikut. Oke, siap dokter. Halo, Assalamualaikum, Mas Nugi. Waalaikumsalam. Siap, Komandan. Matur nuwun loh, Mas Bro. Ya, Mas nyambut mohon maaf gawe. aku lali ya balas si WA ini apa PPDSmu. Wajar lah, orang sibuk se-Indonesia gitu. Lo Siap, sibukan siap. apa namanya? Mencari sesuap nasi dan segenggam Waduh. kedikan. Dan Dan sekembal berlian ya.
Dan segudang Rubicon. Ojo Rubicon. Sing Bandungnya lho, sing Bandungnya lho, Range Rover ya. Gimana sehat Pak Sapian? Alhamdulillah Mas, alhamdulillah. Jenengan B, sehat-sehat, Alhamdulillah. aman-aman. Yes, alhamdulillah. Oke, oke. Nanti langsung sama presidenku engko sing moderator ya. Ya, ini arah ini apa tadi masih kurang anu tak tunggu saja eman-eman kok masuk Siap, ada yang belum masuk kasihan. siap, siap, siap. Oke, Ya, oke. 5 menit lagi dimulai. Siap, siap. Matur nuwun, matur nuwun. Siap. Aku off cam ya, aku off cam. Oke, siap. Mungkin dokter, sampun sekitar 50 orang peserta dokter. Oke, kita mulai ya. Jadi dokter, monggo Oke. dokter. Hmm, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik PPDS sekalian ya, yang masih banyak yang bertugas kayaknya ya, jam segini ya. Nggak apa-apa, besok libur ya. Baik, bisa terlihat slide-nya ya. Siap dokter, terdengar jelas, terlihat jelas dok. Suaranya juga terjelas, terdengar jelas ya. Baik, jadi Siap dokter. pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang tata laksana terapi cairan perioperatif pada pasien pediatri. Jadi kalau kita memahami tentang terapi cairan ya, tujuan utama dari terapi manajemen cairan perioperatif itu intinya adalah ada dua hal ya. Satu, mempertahankan volume intravaskuler, tapi kemudian jangan sampai pemberian cairan kita itu menimbulkan atau memicu terjadinya hiponatremia. Nah, terapi cairan intraoperatif itu tentunya diberikan untuk memenuhi kebutuhan beberapa hal. Satu adalah kebutuhan cairan rumatan, pemeliharaan. Kemudian volume cairan yang dibutuhkan untuk mempertahankan perfusi jaringan yang memadai dan menggantikan defisit cairan. Defisit cairan ini sendiri bisa terdiri dari defisit praoperasi. Ini bisa terjadi karena puasa, ada kehilangan dari gastrointestinal, kehilangan dari urin atau dari penguapan di kulit. Kemudian defisit cairan juga berasal dari perdarahan dan ketiga adalah dari third space loss. Nah, sedangkan cairan rumatan sendiri itu adalah cairan dan elektrolit yang dibutuhkan oleh rata-rata individu untuk mencukupi cairan intraseluler normal yang meliputi intraseluler dan ekstraseluler ya selama periode 24 jam. Prinsipnya cairan rumatan ini menggantikan kehilangan fisiologis seperti dari pernafasan, keringat atau pengeluaran urin. Nah, banyak cara-cara menghitung
cairan maintenance pada anak ya terutama. Nah, yang terkenal yang sampai sekarang kita gunakannya adalah yang dirumuskan oleh Halliday dan Segar tahun 57, sudah lama ini ya. Prinsip perhitungan dari Halliday Segar ini adalah menghitung kebutuhan cairan itu disesuaikan dengan kalori yang atau kalori yang dibutuhkan oleh anak itu atau manusia selama metabolisme selama 1 hari tadi. Jadi dikatakan bahwa setiap kalori yang dihasilkan dalam metabolisme tubuh itu atau setiap kalori yang dibakar dalam metabolisme tubuh itu memerlukan minimal 1 ml air. Nah, dari situ kemudian dirumuskan. Nah, di sini kita lihat bahwa kalau Halliday Segar saya rasa kita semua sudah paham ya. Mulai dari 3 sampai 10 kg pertama itu kalau dihitung per 24 jam maka 100 mili per kilogram. Sedangkan kalau dihitung per jamnya itu adalah 4 mili per kilo per jam. Untuk kemudian 10 kg berikutnya itu diberikan 50 mili per kilo ya. Sedangkan untuk per jamnya 2 mili per kilo per jam. Dan untuk lebih dari 20 kilo berikutnya, artinya 10 kg berikutnya, maka kebutuhan cairan dikalikan 20 mili per kilo atau 1 mili per kilo per jam. Ini yang banyak kita gunakan ya. Nah, tapi harus diingat bahwa formula Halliday Segar ini hanya menghitung kebutuhan rumpatan air. Tidak menghitung koreksi defisit atau kehilangan air yang tidak normal lainnya. Nah, berbeda juga untuk nanti kalau itu pada bayi-bayi neonatus. Kalau bayi neonatus perhitungannya nggak bisa menggunakan seperti itu karena proses metabolismenya, anatominya, fisiologinya juga berbeda dibandingkan bayi yang sudah besar. Nah, kalau pada bayi-bayi yang lebih kecil, neonatus, kita menggunakan rumus seperti ini. Pada hari 0 sampai 1 itu kebutuhannya adalah pada aterem ya, pada aterem atau hanya low birth weight ya, berat badan lahir rendah gitu, kita masih bisa boleh berikan 50 sampai 60 mili per kilo per hari. Sedangkan hari kedua 70 sampai 80, hari ketiga 100 sampai 120, hari keempat, kelima, nah setelah itu kita bisa menggunakan penggunaan Halliday Segar. Sedangkan pada apa namanya yang very low birth weight atau ekstrim, ini misalnya pada pasien bayi-bayi prematur itu menggunakan volume yang lebih besar. Kenapa? Karena pada bayi itu semakin kecil umurnya, maka proses penguapannya yang berkaitan dengan luas permukaan tubuhnya, kemudian perbandingan dari komposisi cairannya itu ternyata sebenarnya memang berbeda. Mereka membutuhkan cairan lebih banyak. Nah, kemudian jadi ini ya, kalau kebutuhan cairan total itu yang kita perhitungkan adalah menghentikan satu kehilangan yang terukur, kemudian kehilangan yang tidak terukur yaitu insatiable water loss dan kebutuhan cairan untuk pertumbuhan. Karena itu jumlahnya dibandingkan dewasa cukup besar ya. Kemudian tadi kehilangan untuk insatiable water loss-nya pada hari-hari pertama itu tadi cukup tinggi sehingga perhitungan kebutuhan cairannya berbeda. Apalagi bayi-bayi tersebut biasanya dipasang di keadaan warmer gitu ya, maka suhunya akan relatif lebih hangat dan akan lebih meningkatkan penguapan, termasuk pada terapi fototerapi. Nah, kemudian kalau kita memberikan cairan, maka kita tahu bahwa pada bayi-bayi neonatus pada jam-jam awal kehidupannya itu atau hari-hari awal kehidupannya fungsi ginjalnya masih belum optimal, belum baik ya. Karena itu produksi urin mungkin rendah atau bahkan mungkin nggak keluar urinnya dalam 2 jam pertama. Tapi setelah itu minimal kita targetkan urinnya adalah 1 mili per kilo per jam. Minimal ya. Kemudian pada hari-hari awal kehidupan atau jam itu elektrolit terutama kalium itu ya, itu jarang dibutuhkan. Tapi setelah 24 jam pertama, di mana urinnya sudah mulai keluar, maka baru bisa kita berikan suplementasi kalium ya. Nah, itu bayi baru lahir itu membutuhkan kira-kira 2-3 mol per kilo per hari dan natriumnya 1-2
Maaf, natriumnya 2-3 milimol per kilo per hari, dan kaliumnya 1 sampai 2 milimol per kilo per hari. Dan nanti tentunya juga disesuaikan dengan adanya status elektrolitnya dan produksi urinnya. Nah, kemudian dalam memberikan terapi cairan pada anak-anak, kita harus perhatikan ada 2 hal, yaitu terapi yang aman. Artinya apa? Kita selain tadi kita memenuhi kebutuhan cairannya, juga kita harus memperhatikan kebutuhan glukosa dan kandungan natriumnya. Kenapa? Terutama pada pasien perioperatif ya, itu anak-anak itu resiko terjadinya hiponatremia. Kenapa? Karena adanya itu ya sebelumnya itu pasien mendapatkan terapi cairan yang berupa cairan hipotonik. Kemudian terjadi juga namanya non-hipovolemic stimulasi dari ADH selama dan setelah operasi itu akibat stres pembedahannya. Nah, dari beberapa penelitian didapatkan bahwa tingkat ADH itu akan mencapai puncaknya pada 6-12 jam setelah operasi. Baru kemudian dia akan turun bertahap dan sampai, perhatikan di sini, baru dia akan kembali ke baseline selama 5 hari berikutnya. Akibatnya apa kalau ADH itu meningkat? Tentunya kita tahu ADH adalah antidiuretik hormon ya. Dia akan menyebabkan retensi dari cairan. Nah, kemudian dengan retensi cairan itu, maka otomatis airnya, water di dalam tubuh itu akan meningkat, dan itu akan menyebabkan penurunan dari kadar natrium serumnya nanti. Kemudian urinnya juga otomatis dia akan pekat ya, osmolitas urinnya bisa mencapai lebih dari 100 miliosmol per kilo. Nah, jadi ada beberapa kondisi yang kemudian dia bisa memicu pelepasan dari ADH, hormon ADH. Yang pertama yang paling adalah hypotension ya, hipovolemia. Memang dari situ kemudian ADH dirilis untuk mempertahankan hemodinamiknya. Terus tapi kemudian hipervolemia juga bisa memicu terjadinya rilis ADH. Nah, ada sebab lain yang kemudian itu adalah non-hemodinamik. Kalau ini kan berhubungan dengan hemodinamik, dengan status volume di dalam vaskuler. Kalau yang non-hemodinamik bisa terjadi karena gangguan di central nervous system, adanya kelainan paru, bisa karena asma, pneumonia, COPD, dan lain-lain, karena keganasan ya. Terus kemudian karena obat-obatan. Nah, kita lihat di sini bahwa morfin, salah satu obat yang sering kita gunakan dalam tindakan anestesi, ini juga ternyata memicu adanya rilis ADH. Kemudian pain, stres, nausea, emesis, dan kondisi-kondisi postoperatif itulah yang kemudian juga akan memicu terjadinya peningkatan ADH. Nah, itulah kemudian ADH perioperatif akan meningkat, dan tadi baru akan turun lagi setelah 5 hari. Nah, kemudian kalau terjadi hiponatremi perioperatif ya, itu bisa, memang tidak banyak kasusnya ya, tapi beberapa jurnal melaporkan adanya encephalopathy hiponatremik. Itu terjadi pada kasus-kasus pasca operasi. Itu di beberapa jurnal dilaporkan, dan gejalanya nggak spesifik, dia hanya mungkin mengeluh sakit kepala, mual, muntah gitu ya, letargi gitu ya. Dan ini dianggap kemudian karena pasiennya masih lemes karena baru dioperasi, mungkin karena intake-nya kurang. Nah, padahal sebenarnya ini adalah gejala-gejala yang berat akibat adanya edema cerebri. Yang nanti kita nggak aware, tiba-tiba pasiennya kejang. Nah, ini adalah kemudian beberapa studi ya, RCT yang membandingkan ya, pemberian cairan-cairan hipotonik dibandingkan dengan isotonik selama ini ada beberapa ya pada periode perioperatif ya. Ini jelas menunjukkan ternyata kalau sini misalnya dari Basel sini ya, Basel ini dia menunjukkan bahwa terjadi hiponatremi yang lebih banyak ya pada pasien-pasien yang diberikan cairan hipotonik dibandingkan yang isotonik. Kemudian dari Chong juga sama, semua itu lebih menunjukkan hasil yang sama bahwa resiko terjadi hiponatremi itu ternyata lebih besar terjadi pada pasien-pasien yang diberikan cairan perioperatif itu menggunakan cara hipotonik.
termasuk pada pasien-pasien di itu ya, di ICU, pediatric ICU di sini, maka kalau mereka diberikan cairan hipotonik pada fase-fase stresnya, maka kemudian didapatkan resiko terjadinya hiponatremi pada yang diberikan cairan hipotonik. Nah, ini adalah meta-analisanya. Jadi dari Cochrane Library ya, dia membandingkan cairan maintenance isotonik dibandingkan dengan hipotonik pada anak-anak ya. Dia mengatakan di situ bahwa pemberian cairan isotonik ya itu akan menurunkan resiko terjadinya hiponatremia sampai 17% ya. Meskipun kejadian itu nggak jelas ya, kejadian hipernatreminya itu mereka mengatakan tidak jelas dan dikatakan memang lebih tinggi resikonya hipernatremi pada pasien-pasien yang diberikan cairan isotonik gitu ya. Tapi evidennya nggak kurang kuat. Tapi didapatkan data-data seperti itu. Nah, sekarang kalau kita ngomong masalah apa itu hiponatremi, hiponatremi itu adalah bila kondisi natrium plasma kurang dari 135 mg ya. Nah, penyebabnya apa? Bisa karena normovolemi, hipovolemi atau hipervolemi, hiponatremi. Kalau yang normovolemi hiponatremi bisa karena SAEDH, ada insufisiensi adrenal, ada problem di CNS atau penyakit paru ya. Kalau yang hipovolemi itu bisa karena SAIDH, karena gagal jantung, gagal ginjal, sindrom nefrotik, atau sirosis. Kalau yang hipervolemi itu bisa karena diare, muntah, luka bakar, atau pankreatitis. Nah, prinsipnya terapi hiponatremi itu harus segera diberikan bila didapatkan gejala atau kadar natrium plasma kurang dari 120 mg. Nah, bagaimana terapinya? Kalau itu memang ada gejala, maka kita harus memberikan koreksi cepat. Nah, targetnya koreksi cepat adalah cukup meningkatkan kadar natrium serum menjadi 120-125 atau sampai kejang itu berhenti. Nah, di sini kita bisa berikan NaCl 3% ya. NaCl 3% kita berikan 1,2 mili per kilo. Atau kita berikan NaCl 3% ini adalah 0,6 mg per kilogram. Ini akan menaikkan level natrium sebesar 1 mg per liter. Nah, setelah itu diberikan, itu diberikan sampai kejang berhenti ya. Jadi di drip itu NaCl 3%-nya itu kemudian kalau dia kejang ya, kita berikan itu, kemudian selanjutnya diberikan koreksi lambat. Maksimal per harinya adalah 12 mg per liter per 24 jam atau setengah sampai 1 mg per liter per jam. Nah, kenapa? Karena peningkatan natrium serum lebih dari 12 mg per liter dalam 24 jam dapat menyebabkan central pontine myelinosis. Contoh kasus ya, jadi gampangannya tadi, ada bayi usia 9 minggu, beratnya 5 kilo, mengalami kejang. Ternyata dalam pemeriksaan didapatkan natriumnya 114 mg. Ya. Nah, maka dilakukan koreksi cepat untuk mencapai target natrium plasma adalah 120. Nah, ini diberikan koreksi NaCl 3% ya, sampai natrium plasmanya 120. Yang dibutuhkan adalah ini ya, rumusnya tadi 0,6 dikalikan 5 dikalikan 120 dikurangi 114 sama dengan 18 mg. Nah, volume NaCl-nya adalah NaCl 3%-nya itu setara dengan setengah mg per liter, maka dibutuhkan 36 mili. Atau kita mudahnya dapat menghitung begini, NaCl 3% itu meningkatkan natrium 1 mg per liter per 1,2 mili. Maka kalau kita mau meningkatkan tadi berapa deltanya ini, maka tinggal dikalikan 1,2 dikalikan 5 kg dikalikan delta yang kita mau. Jadi sekitar 36 ml. Nah, kemudian koreksi lambat itu kita berikan sama ya 1,2 ml dikalikan kilogram berat badannya dikalikan deltanya. Jadi deltanya kita mencapai target tadi 132 gitu. Tidak boleh lebih dari 12 mg per 24 jam ya.
Kemudian dapatnya adalah sekitar 72 mili NaCl 3% selama 24 jam. Halo, masih kuliah? Masih kuliah. Saya kuliah. Tadi ya, meningkatkan central pontin myelogenesis. Nah, kemudian berkaitan tadi dengan glukosa. Hipoglikemi dan hiperglikemi itu tergantung perannya, sama-sama berbahaya buat anak ya. Kalau hipoglikemi dia akan menginduksi respon stres, kemudian mengganggu cerebral blood flow dan metabolisme otak. Kemudian kalau sudah begitu pada kondisi yang kronis tentunya dapat mengganggu perkembangan saraf secara permanen. Kemudian meningkatkan lipolisis yang mengarah pada produksi ketone body dan asam lemak bebas. Tapi hiperglikemi juga menjadi masalah. Kenapa? Karena dia dapat memicu osmotic diuresis dan dehidrasi, bisa memicu gangguan elektrolit, kemudian gangguan metabolisme, kelebihan glukosanya itu menyebabkan akumulasi laktat dan terjadinya asidosis di intraseluler. Nah, karena itu pemilihan cairan yang paling tepat untuk anak-anak itu pada perioperatif yaitu adalah untuk menyeimbangkan antara kita mencegah hipoglikemi, mencegah hiperglikemi, dan mencegah terjadinya lipolisis. Artinya ya kita harus membuat cairan yang bagaimana yang tidak mengakibatkan ketiga hal itu. Nah, banyak studi yang meneliti bagaimana atau cairan mana yang paling baik ya. Ada dari Nielsen, kemudian Wellborn ini, terus kemudian Larsen, Mikawa, dan Hogne ini. Mereka menggunakan beberapa macam cairan ya. Ada yang membandingkan antara ringer asetat ini ya dengan D2,5 ringer asetat, RL dengan D5 RL, kemudian ini macam-macam ini ya. Nah, tapi prinsipnya ternyata kalau kita lihat di sini ya, semua ini kebanyakan tetap menggunakan kristaloid ya. Kristaloid yang kemudian diberikan dextrose. Berapa dextrose-nya ini yang berbeda-beda. Nah, maaf. Ini harusnya di atas tadi ya. Maaf, ini harusnya di atas tadi ini. Atau juga ini bisa gini. Jadi gini ya, tadi ini. Terus ini ada beberapa studi ya, mengatakan bahwa, ini maaf, betul. Rekomendasinya itu diberikan isotonic balance electrolyte solution. Jadi isotonic solution yang mengandung 1% glukosa. Itu yang idealnya kita berikan. Tapi 1% glukosa ini dia akan menyebabkan menghindarkan gangguan perioperatif asid basa ini ya, hiponatremi, dan juga menghindarkan resiko dari hiperglikemi atau hipoglikemi. Nah, problemnya adalah glukos 1% dalam kristaloid ini yang kemudian kita nggak punya sediaan jadinya. Mungkin kalau di luar negeri sudah ada ya, atau kalau nggak mereka membuat itu di di farmasi secara khusus. Tapi kalau secara yang sudah jadi di Indonesia tidak ada. Ini sedang salah satu PPDS KAP kita di Surabaya ini sedang meneliti tentang pemberian ini. Ini isotonik 1% ini D1% dalam isotonik ini dibandingkan dengan pemberian kristaloid biasa. Ini belum selesai penelitiannya. Kita bisa lihat hasilnya nanti. Nah, karena itu rekomendasinya adalah saat ini kita bisa berikan larutan isotonik tanpa dextrose. Dapat diberikan, artinya isotonik saja ya, kita bisa menggunakan kristaloid saja tanpa dextrose. Itu diberikan intraoperatif, tapi hati-hati, kita harus tetap memantau glukosa darah. Terutama pada bayi-bayi neonatus. Ya. Misalnya ini ya, neonatus 40 jam pertama gini ya, atau bayi prematur, kemudian anak dengan nutrisi parenteral, berat badan rendah, atau blok regional yang luas. Nah, ini kita harus memantau pre-op-nya bagaimana, sebelum mulai induksi bagaimana, gula darahnya baik apa tidak. Kalau memang trennya
trennya itu kemudian rendah, maka kita berikan suplementasi glukosa. Dan kemudian dipantau setiap jam dari operasinya. Jadi kalau kita mau ideal ya tadi, untuk infus isotonik yang mengandung dextrose 1-2,5% ini cukup untuk mencegah hipoglikemi dan juga mencegah jadinya hiperglikemi. Tadi problemnya cairan ini yang tidak ada. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang cairan perioperatif secara umum ya, sekarang kalau cairan intraoperatif jumlahnya berapa, maka kita bisa melihat dari tabel berikut. Jadi yang harus kita berikan adalah 1, cairan rumatan ya, ini kita hitung sesuai holiday segar. Kedua adalah perkiraan defisit yang terjadi selama puasa. Kemudian derajat trauma pembedahan, kemudian penggantian kehilangan darah. Nah, kemudian ada beberapa akhir-akhir ini ya didapatkan beberapa studi dan mereka itu mempertanyakan lagi sebenarnya ada nggak sih third space loss itu? Nah, kalau third space loss itu kan artinya kan itu ya rilis cairan, pelepasan cairan ya pada ruang-ruang non fungsional yang itu kemudian akan menjadi kesetimbangan dengan volume intravaskuler. Nah, third space loss ini itu pada pediatrik itu bervariasi, bergantung pada jumlah seberapa besar operasinya. Pada pasien operasi minor itu dikatakan 1-1 mili per kilo per jam. Kalau operasi yang major abdominal gitu, itu 15-20 mili per kilo per jam, sedangkan pada pasien-pasien dengan NEC, necrotizing enterocolitis, pada prematur infant itu kehilangannya bisa mencapai 50 mili per kilo per jam. Tapi tadi merujuk pada penelitian pada orang dewasa, maka dipertanyakan lagi, ini sebenarnya ada enggak? Karena memang kemudian kalau kita lihat sekarang dengan tren pada operasi pada orang dewasa ya, maka pemberian cairan berlebihan itu ternyata meningkatkan resiko morbiditas dan mortalitasnya. Itu sudah banyak studi-studi yang kemudian menunjukkan bahwa restriktif liberal fluid therapy dibandingkan dengan restriktif fluid therapy dengan liberal fluid therapy dibandingkan pada pembedahan abdomen yang major ya. Dan di situ didapatkan bukti bahwa ternyata survivalnya lebih baik pada yang restriktif. Karena sekarang trennya sudah mengarah kepada penerapan dari ERAS ya. Namun itu pada dewasa. Sedangkan pada anak-anak itu buktinya masih belum jelas, evidence-nya belum jelas ya. Dan praktek tradisional buktinya itu belum jelas dan mungkin kalau kita memberikan terapi yang berlebihan juga ada implikasi yang menentukan juga. Nah, ini ya. Jadi kalau ini ada studi dari ini orang India namanya ini ya di Indian Journal Pediatric tahun 2002 ya. Itu menjelaskan bahwa tetap ini pada pasien-pasien pada pasien critical ill di ICU yang diterapkan restrictive fluid protocol. Nah, di sini menunjukkan bahwa kumulatif fluid balance lebih dari 3% pada hari pertama, 7 hari pertama, itu akan berhubungan dengan mortalitas dan morbiditas yang lebih tinggi dibanding maksudnya gini, pemberian ini ya, restrictive fluid protocol ini ya, ini tidak dia lebih tinggi, resikonya lebih kumulatif. Kalau kumulatif fluidnya ini banyak lebih dari 3%, maka dia tidak berhubungan ya dengan mortalitas dan morbiditas dari critical ill patient. Ya, jadi ini dia menghitung 3% saja ini ya untuk protokol fluidnya ini. Nah, kemudian kalau yang
pada perioperatif ini ada studi tahun berapa ini? Ini tahun 2000-an ini, tahun 2000-an ya. Dia menunjukkan bahwa memang restrictive fluid regimen itu ya, itu tidak berbeda tentang mortalitasnya dibandingkan pada yang konvensional. Nah, tetapi pada restrictive fluid regimen ini dia itu berhubungan dengan kebutuhan untuk memberikan cairan lebih besar resusitasinya dan adanya negatif base excess negatifnya lebih besar pada anak-anak yang diberikan restriktif, sehingga dia mengatakan bahwa mungkin ini tidak applicable meskipun mortalitas dan morbiditasnya sama, tidak jauh berbeda. Cuman karena problem ini adanya negatif base excess yang lebih tinggi, itu dia mengatakan mungkin ini akan memberikan komplikasi yang lebih jelek pada pasien-pasien tersebut. Kemudian ini adalah studi dari ASOC ini ya, tahun 2017. Ini efek dari intraoperatif liberal fluid therapy pada nausea and vomiting. Jadi pada restricted group itu diberikan 10 ml per kilo per jam dan liberal group itu 30 ml per kilo per jam ya. Ternyata pada liberal fluid therapy ini dia justru efek nausea dan vomitingnya lebih rendah dibandingkan yang diberikan restriktif ya, yang cuma 10 dengan 30. Kemudian efek ini hausnya juga pada yang konvensional itu lebih tinggi. Lebih rendah maksud saya. Terus kemudian studi yang lain ini kalau ini pada ya. Ini pada dewasa ini ya. Total ini meta analisis ya. Meta analisis dari ini pemberian ini konvensional ya dibandingkan dengan goal directed fluid therapy. Itu ternyata dengan goal directed fluid therapy itu terjadi penurunan morbiditas yang lebih signifikan dibandingkan yang konvensional ya. Kemudian ini sama ya pada perioperatif manajemen strategi ya. Ini juga sama di liberal fluid therapy itu resikonya lebih tinggi. Nah, jadi kita bagaimana dalam memberikan terapi cairan pada anak-anak pada perioperatif? Nah, kita harus ingat ini bahwa cairan infus adalah obat dan harus diberikan jika ada indikasi. Indikasinya apa? Mengoreksi hipovolemi, menjaga hidrasi, meningkatkan oksigenasi dan meningkatkan kadar output. Dan yang paling penting adalah kita harus menghindari efek samping. Karena itu sekarang paradigmanya berubah. Kalau dulu tuh from too much, sekarang itu just enough. Jadi kenapa? Karena kalau kita kekurangan atau under resusitasi, maka pasien itu akan mengalami hipovolemi. Akibatnya apa? Terjadi organ dysfunction, efek samping yang muncul. Kalau kita memberikan cairan terlalu banyak, maka akan jadi overresuscitation, edema, kemudian juga sama, efek samping juga akan muncul. Karena itu kita berada di sini. Jangan banyak-banyak, kita berada pada area ideal area begini. Nah, karena itu sekarang trennya mengarah kepada manajemen cairan sesuai goal-directed terapi individual. Jadi kita sudah tidak pokoknya segini pokoknya enggak, tapi kita lihat masing-masing pasien itu kita punya goal target sendiri gitu ya. Targetnya kalau pada pasien ini berapa, pada pasien yang lain berapa. Nah, karena itulah kemudian kita memberikan terapi cairan itu harus memerlukan observasi, monitoring yang lebih baik untuk kemudian kita bisa optimalkan variabel hemodinamiknya. Selain kita melihat makrosirkulasinya, tensinya, nadinya gitu ya, kita juga bisa melihat ukuran-ukuran makrosirkulasi dan kemudian kalau lebih baik lagi kita mempunyai ukuran-ukuran yang lebih spesifik seperti kita mendapatkan stroke volume atau kita bisa mencari respon pemberian cairannya, fluid responsiveness-nya bagaimana ya, sehingga itu akan tujuannya akhirnya kita harapkan bisa mencegah komplikasi pas operasi dan edema jaringan untuk mempercepat pemulihan operasinya. Nah, kemudian
Ini ya, tadi ini sudah masuk ke itu, ke transfusi ya ini ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin? Ada pertanyaan barangkali? Izin, Ada diskusi? ya, izin dokter, untuk sesi diskusinya mau langsung dilaksanakan sesi diskusi dahulu atau mau lanjut ke materi kedua dulu dokter? Izin. Materi kedua dulu ya. Lanjut Lanjut ya. dokter. Jadi dokter, untuk rekan-rekan silakan nanti jika ada pertanyaan silakan disampaikan ke Karena memang kolom ini obrolan. apa namanya? eh memang saling berhubungan ya antara pertama tadi untuk yang cairannya, kemudian dengan transfusinya. Ini saya jadikan satu tadi. Jadi dokter. Jadi dokter, siap Jadi dokter. yang sudah saya pisahkan ini. Oke ya. Jadi untuk pertimbangan transfusinya bagaimana? Tadi kan kita ngomong masalah untuk cairannya bagaimana. Nah, ini untuk penggantian dari kehilangan darahnya. Nah, kita harus tahu bahwa kemudian anak itu memiliki oksigen consumption yang lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Rasio cardiac output-nya juga berbeda dibanding orang dewasa. Kemudian miokard dari neonatus itu atau bayi itu dia bekerja di level maksimum ya, sehingga dia nggak bisa serta-merta mengkompensasi penurunan oksigen carrying capacity. Karena kalau orang dewasa kan kalau oksigen carrying capacity rendah, misalnya HB-nya rendah gitu ya, maka akan meningkatkan cardiac output-nya. Sedangkan pada bayi atau pada pediatri itu apa namanya dia sudah bekerja pada tingkat kinerja maksimum miokardnya. Jadi kalau dia harus berkompensasi lagi, dia nggak sanggup lagi. Karena itu kalau kita melihat bahwa kadar hemoglobin apa eh, itu kalau orang dewasa itu kita bisa katakanlah 7 gitu ya, maka pada neonatus itu atau bayi itu menjadi kurang harus lebih tinggi ya, harus lebih tinggi. Kemudian apa tujuannya? Ya untuk meningkatkan oksigen carrying capacity-nya, terutama pada bayi prematur itu dapat melindungi dari apne prematuritas pasca anestesia. Nah, pada anak-anak yang menjalani prosedur pemberian mayor ya dengan resiko kehilangan banyak darah, ini harus dievaluasi sebelum operasi. Ya. Kenapa? Ya tadi karena kita meminimalkan eh, gangguan keseimbangan antara oksigen demand dengan oksigen delivery-nya. Koreksi anemia praoperasi juga dapat dilakukan dengan mempertimbangkan usia, status volume, dan status klinis dan morbiditas. Memang pada kondisi anak-anak sehat, itu dikatakan dapat mentolerir HB sampai dengan 7 gram selama dia tidak hipovolemik. Pada pasien kritikal juga ada studi yang mengatakan bahwa HB minimal bisa mencapai 7 sampai 8 ya. Selama tapi tadi dia tidak hipovolemik. Dan bila pasien tetap stabil dan kehilangan darah tidak terjadi, maka transfusi sel darah merah pada tingkat ini tidak diindikasikan. Ya. Jadi apa yang menjadi triggering atau menjadi faktor-faktor yang diperhatikan dalam kita memulai transfusi darah? Pertama, bila ada kita lihat kecepatan kehilangan darah. Kalau operasi kemudian kita lihat kehilangan darahnya sedikit-sedikit ya, kita kemudian eh, dan diperkirakan operasi segera selesai, maka kita tidak harus terburu-buru melakukan transfusi. Tapi kalau kemudian kehilangan darah cepat sekali dalam waktu singkat itu berapa puluh mililiter itu kemudian hilang darahnya, maka kita mungkin pertimbangkan untuk mengantisipasi kehilangan lebih lanjut kita harus melakukan transfusi. Kemudian kita juga harus melihat adanya itu tadi oksigen demand yang meningkat ya, atau tanda-tanda berkurangnya delivery oksigen, yaitu adanya gangguan dari kompensasi dari hipoksianya ya. Ada misalnya dari takikardinya bagaimana, kemudian mungkin dia mulai ada look of breathing yang meningkat. Kemudian kita juga melihat dari konsekuensi metaboliknya, pertimbangannya adalah resiko penularan penyakit menular dan kondisi medis umum pasien. Nah, ini triggernya ya. Kalau bayi kurang dari 4 bulan, ya triggernya bila kemudian HB-nya kurang dari 12
dalam jumlah 24 jam pertama kehidupan ini harus transfusi. Atau hematokrit kurang dari 20% dengan gejala anemia dan jumlah retikulosit rendah. Atau hematokrit kurang dari 30%, tapi dia menggunakan terapi oksigen lebih dari 30% FiO2-nya. Atau CPAP yang terus-menerus. Hematokrit lebih dari 35%, tapi menggunakan oksigen yang lebih tinggi lagi ya. Dengan ini kalau di di NICU ya, dia menggunakan oksigen apa namanya? Bahasanya apa ya? Ya HUD ini ya. Jadi HUD yang di kepala dimasukkan dalam apa? Ditutup dengan HUD ini yang itu ada oksigennya. Atau dia dengan ventilator di mana pressure-nya itu lebih dari 6 cm H2O. Pada pasien-pasien dengan kelainan jantung sianotik, maka hematokrit diharapkan lebih dari 45% atau kehilangan darah lebih dari 10%. Jangan lebih dari 4 bulan membutuhkan transfusi jika kehilangan akut lebih dari 15% dari estimate blood volume ya. Kemudian hipovolemia tidak responsif terhadap pengobatan lain, anemia pasca operasi kurang dari 10, atau hemoglobin kurang dari 12 gram per liter, tapi dia dengan resiko kardiopulmoner yang berat. Atau anemia kronis berat dengan HB kurang dari 7. Nah, ini kita lihat di sini ya, kadar HB normal ya. Pada baru lahir itu 19, kemudian sampai setengah usia kira-kira ini ya, 15 harian ya, 2 minggu ya. Itu 16, nanti akan setelah 1 bulan dia akan turun jadi 13 ya. Kemudian setelah itu akan mendekati ke arah dewasa. Dan ini kalau kita menghitung EBV-nya, maka pada bayi prematur infant ya, itu EBV-nya 90 sampai 100 mili per kilo ya. Jangan pada bayi-bayi yang aterem itu 80 sampai 90. Kemudian kalau sudah anak-anak sampai balita gitu kita menghitung sekitar 70 mili per kilo 70 mili per kilo. Jangan pada very obese ya kita menghitung 65 mili per kilo. Nah, bagaimana kita menggantikan perdarahan? Nah, perdarahan masif itu didefinisikan kalau kehilangan 1 volume darah dalam 24 jam atau kehilangan 50% volume darah dalam 3 jam. Atau kehilangan lebih dari 1,5 mili per kilo per menit selama 20 menit atau kita memerlukan transfusi lebih dari 40 mili per kilo darah. Nah, kita sebelum melakukan tindakan anestesi dan operasi ya, kita harus bisa meramalkan resiko-resiko ini. Dan perdarahan masif itu harus diketahui lebih awal dan shock serta konsumsinya harus segera ditangani. Nah, kalau transfusi darah masif itu didefinisikan sebagai apa? Hilangnya 1 atau lebih volume darah yang bersirkulasi ya. Nah, untuk pasien-pasien perioperatif itu kita tidak bisa memperkirakan perdarahannya secara kasar, tapi harus secara detail ya. Jadi kita harus menghitung pertama maksimal allowable blood loss ya, MABL. Ini rumusnya adalah starting hematokrit dikurangi target hematokrit dibagi hematokrit dan dikalikan EBV modalnya berapa. Kenapa? Karena kalau berbeda dengan orang dewasa ya, berbeda kalau orang dewasa kita bisa kira-kira saja katakanlah HB-nya 10 gitu ya. Terus kemudian kita hitung gelangan darahnya berapa persen dari EBV-nya. Katakanlah pasien beratnya 50 kilo pada dewasa gitu, EBV-nya 70 dikali 50 3.500. Maka kalau sudah hilang 350 itu sudah hilang 10%, 20% begitu ya. Itu bisa dengan orang dewasa begitu, tapi pada anak-anak tidak bisa. Kenapa? Karena beda 10 mili, 20 mili itu menjadi sangat signifikan. Karena itu kita harus hitung dengan teliti menggunakan MABL. Nah, MABL ini kemudian kalau dalam operasi ada perdarahan, maka kita lihat selama belum mencapai MABL, maka perdarahan kita gantikan dengan cairan isotonis ya. Itu dengan volume 1:3 ya. Setiap satu perdarahannya digantikan dengan 3 volume dari kristaloid. Atau dengan albumin atau HES ya, starch-nya 1:1.
Tapi kalau kemudian perkiraan ini mencapai MABL, maka transfusi darah segera dimulai. Nah, bagaimana melakukan transfusinya? Kalau kita melihat begini ya, hematokrit dalam PRC itu sekitar 70%. Setiap 100 mili sel PRC yang transfusikan akan memberikan 70 mili sel darah merah. Nah, jadi kalau kita mau menggantikan berapa volume yang diberikan, maka kita bisa menghitung kehilangan darahnya berapa dikalikan hematokrit yang diinginkan, ya. Kemudian dibagi 0,7. 0,7 adalah hematokrit pada PRC. Nah, kalau disederhanakan, kita bisa mentransfusikan setengah mili PRC untuk setiap mililiter kehilangan darah di luar MABL. Ini akan menghasilkan hematokrit lebih tinggi nanti dari 30%, tapi tetap ini adalah suatu perkiraan ya. Jadi tidak bisa dipastikan. Tetap kita harus pemeriksaan darah lengkap pada saat sesuai dengan indikasi yang dibutuhkan. Kita juga bisa menggunakan rumus yang lain, yaitu EBV dikalikan hematokrit ideal digunakan kurang hematokrit aktual dibagi hematokrit dari transfusi darah. Nah, itu adalah untuk PRC. Sedangkan untuk komponen darah, itu kita bisa memberikan TC ya. TC itu kita berikan bila ada perdarahan aktif atau perdarahan invasif dengan jumlah modal trombosnya di bawah 50 50.000 per meter kubik ya. Nah, kalau kita memperkirakan operasi itu kehilangan darah lebih dari 40%, maka kita sebaiknya sudah siap dengan trombosit dan faktor pembekuannya. Kalau trombosit itu untuk dosisnya adalah diberikan 10 sampai 15 mili per kilogram. Kemudian untuk komponen plasma ya, vasopressin plasma, ini biasanya kita gunakan untuk memperbaiki gangguan dari koagulasi ya. Kemudian dosisnya kita berikan 10 sampai 15 mili per kilo sama. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pada saat kita mentransfusikan darah harus selalu dipertimbangkan adanya koagulopati ya dari transfusi darah masif. Kenapa? Karena terjadi pengenceran trombositopenik dan pengurangan faktor pembekuan. Jadi pada perdarahan masif, kemudian kita memberikan darah, maka darah yang kita berikan itu tidak mengandung trombosit dan tidak mengandung faktor koagulasi. Nah, tapi tentunya koagulopati itu terjadi tergantung volume dan jenis darah yang ditransfusikan. Transfusi whole blood itu mengandung semua pembekuan darah, faktor pembekuan darah, termasuk fibrinogen, ya, kecuali faktor labil ya. Yang ini hanya akan tersisa sekitar 20-50% dari nilai normalnya. Karena itu transfusi BP ya. Dengan transfusi BP ini koagulasi patologis biasanya tidak terjadi kecuali telah digantikan 3 atau lebih dari volume darah yang hilang. Kemudian juga kita harus perhatikan hipotermi yang berhubungan dengan perdarahan ya, perdarahan yang masif. Kenapa? Karena perdarahan masif ini juga akan memicu hipotermi ini juga akan memicu adanya koagulopati. Nah, bagaimana hipotermi ini menginduksi koagulopati itu dikatakan berkaitan dengan fungsi trombosit dan penurunan aktivitas faktor koagulasi dan induksi fibrinolisis. Pada pasien transfusi secara masif, ya, hipoperfusi dan NaCl overdosis selama stasi itu sering menyebabkan asidosis hiperkloremik. Ini juga asidosisnya ini akan mengganggu jalur pembekuan darahnya itu ya, dengan melalui ini perubahan dari trombositnya. Nah, jadi selain itu dalam memberikan transfusi ya, itu perlu diperhatikan ya. Pastikan tidak ada gelembung udara ya, kemudian jarum injeksi yang
perhatikan gelembung udara ini jangan sampai terjadi ya. Kemudian hangatkan cairannya, infusnya. Kemudian hati-hati dalam memberikan cairan tersembunyi. Ya ini juga sering. Kita kalau habis operasi, bedahnya minta antibiotik itu ya. Kita harus lihat kalau bayinya kecil, jangan kemudian kita memberikan dalam pengencer yang besar. Kadang-kadang refleks aja ya, dokter bedahnya itu disamakan dengan dewasa. Jadi antibiotik diajarkan dalam PZ 100 gitu ya, padahal itu menjadi cairan yang sangat banyak pada anak-anak ya. Kemudian volume pastikan selalu dihitung secara akurat ya, terutama pada bayi-bayi kecil kita bisa menggunakan buret ya, atau syring pump atau infusion pump. Nah, resiko transfusi darah itu macam-macam ya, kita sudah paham bisa terjadi resiko infeksi, terjadi inkompatibilitas dari tipe golongan darah ya, kemudian reaksi imunologis, reaksi transfusi hemolitik, kemudian ya terkait autoimunnya ya atau trali, kemudian bisa jadi gangguan keseimbangan asam basa dan infeksi. Nah, sedangkan kalau kita memberikan transfusi darah yang masif, itu resiko jadi hipokalsemia. Di dalam darah yang kita transfusikan yang disimpan itu selalu diberikan sitrat ya, untuk mencegah terjadinya penggumpalan ya. Nah, tapi sitrat ini yang kemudian menyebabkan jadinya hipokalsemia. Hipokalsemia ini tergantung dari berapa banyak darah yang diberikan, kemudian kecepatannya dan juga dari fungsi hatinya. Nah, kalau hipokalsemia ini kita dapat berikan kalsium klorida ya 5-10 mg per kilo, atau kita berikan kalsium glukonas 15-30 mg per kilo. Kemudian hiperkalemia juga transfusi whole blood dalam jumlah besar itu ya, terutama kalau darah simpan yang lama itu bisa menjadi hiperkalemi. Ya, dan pada anak meskipun angkanya tidak banyak ya, tapi ada laporan yang menyatakan bahwa bisa terjadi aritmia sampai kematian. Kemudian hipomagnesium juga ini sama. Maaf ya. Halo. Nah, hipomagnesia sendiri ini bisa diatasi dengan pemberian MgSO4 ya, IV 25-50 mg per kilogram. Contoh kasus sekarang ya ini ya. Ada bayi 6 bulan, 6 kg dengan diagnosa intussusepsi. Direncanakan untuk tindakan pembedahan, eksplorasi laparotomi. Pasien sudah dilakukan resusitasi cairan ya. Saat ini sudah euvolemia. Operasi berjalan 3 jam dan berjalan 30 ml. Modalnya HB-nya 12, hematokrit 36, leukositnya 13 dan plateletnya 465. Bagaimana kita memanage dari cairan perioperatif pada bayi ini? Nah, pertama kita sebelum mulai kita hitung dulu dari data ini ya, hematokrit 36,6, maka kita menghitung MABL dulu. Berapa MABL-nya? Jadi 36,5 dikurangi targetnya kita pasang 30 ya. Kemudian dikalikan EBV-nya 480, maka volume darahnya adalah sekitar MABL-nya adalah 80 ml. Ya. Nah, kemudian dalam operasi bagaimana kita melakukan terapi cairannya? Pertama ada puasa ya. Kalau dia dipuasakan, kalau dia itu tidak diinfus, maka kita gantikan setengah jamnya, setengah cairan puasanya tadi dalam 1 jam pertama dan setengah cairan penggantinya dalam 1-2 jam berikutnya. Nah, tapi tadi ini pasiennya kan sudah diinfus ya, sudah euvolemia, sudah diinfus. Jadi kita berikan 0, tidak ada penggantian untuk puasanya. Maintenance-nya kita berikan 4 mili, karena beratnya 6 kilo ya, 4 mili per kilo, 6 kilo ini per jam, jadi 24 mili per jam. Traumanya 6 dikalikan 8 mili per jam ya, tambah
48 mili per jam. Nah, ini saya beri merah ini apa maksudnya? Ya nanti saya jelaskan ya. Kemudian untuk penggantian berdarahnya tadi katakanlah dia berdarah tadi berapa ini? 30 mili ya. 30 mili katakanlah jam pertama berdarah 10 mili, jam kedua berdarah 20 mili. Maka pada jam pertama diberikan 10 dikalikan ini adalah resitasi cairannya 20 mili, kemudian jam kedua 20 dikalikan ini kita ambil angka rendahnya ya. Dari penggantian menggunakan kristaloid 2 sampai 4 itu 1 sampai 3, 2 sampai 3 tadi. Kita ambil yang angka 2-nya, maka ini 40 mili. Jadi kalau kita hitung pada jam pertama adalah komponennya adalah ini 0. Kemudian maintenance-nya ini adalah 24 ditambah 48 ini sekitar 72 jam. Dan kemudian ditambahkan dengan 20 mili penggantian perdarahannya. Sehingga tercapai 92 mili. Pada jam kedua, sama, puasanya tidak ada. Ini adalah cairan maintenance-nya. 72 ditambahkan resitasi cairannya 40 mili. Sehingga 12 mililiter kita berikan kristaloid ya. Pada jam ketiga, diberikan, ini faktornya sudah nggak ada ya. Faktor puasa sudah nggak ada, tinggal diberikan 4 mili per kilogram. Ini adalah faktor dari maintenance-nya. Karena operasinya sudah ditutup kulit ya. Ini tadi 3 jam, sudah mau selesai. 24 ml. Perdarahannya bagaimana? Tadi perdarahannya 30 mili, belum mencapai ini ya, belum mencapai MABL ya kita tidak perlu memberikan transfusi. Tapi kalau sudah mencapai MABL, maka kita perlu berikan transfusi. Jadi kita harus ingat bahwa transfusi produk darah pada anak-anak itu menjadikan mereka beresiko mengalami reaksi yang merugikan ya. Jadi cara menghindarinya adalah memberikan produk darah hanya bila diperlukan. Ya. Kemudian harus tetap pada protokol keselamatan yang sudah standar ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada diskusi, silahkan. Baiklah, terima kasih dokter atas penyampaiannya. Alhamdulillah, semoga bisa menjadikan pencerahan bagi kami semua. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, dokter. Yang pertama dari dokter Rizky Dunira. Dokter ini bertanya mengenai pemilihan dari cairan rumatan, dokter. Kalau dari IBS kami sendiri ini, cairan rumatan yang tersedia dengan yang ada di IBS itu biasanya adanya D5/4 dan D5,5 NS, dokter. Untuk pemberian cairannya yang rumatan ini, untuk pemilihannya ini kira-kira yang baik yang mana dan bagaimana cara menentukannya, dokter? Bentar. Tadi gimana? Maaf. Untuk pemberian cairan rumatan durante operatif ini kan sediaan yang ada biasanya D5/4 NS dan D5,5 NS gitu, dokter. Nah ini untuk pemilihannya kira-kira yang baik yang mana dan pertimbangannya apa Rumatan gitu, apa tadi? dokter. Ini tidak ditulis atau ini ya? Ditulis ya? Jadi, Di dokter, chat ya? untuk penggunaannya. Jadi, dok. Kemudian cairan Sama rumatan sekalian, durante operatif. Dr. Luki, sekalian pertanyaan yang nyambung. Tadi kan Iya. dikatakan bahwa sediaannya yang bagus adalah untuk 1% ya. Nah, Iya. kita kan sedangkan isotonik kita kan rawon sing nganggo Enggak ada. dextrose ya. Bisa nggak kalau contoh Ringarfundin itu, sebut merek ya, itu kita masukin 5 gram dextrose itu, kira-kira apakah itu bisa dipakai, dianggap hal yang sama atau berbeda? Atau Jadi ini menjawab dari KPS dulu ya. Jadi kalau untuk dari pemberian cairan seperti itu artinya kita bikin sendiri ya. Kita bikin sendiri dari kristaloid yang ada, preparatnya ada apa itu kemudian ditambahkan dengan dextrose 1% tadi ya, Dokter Septian ya. Nah, ya itu sebenarnya bisa ya. Tapi kalau sekarang ini ya pada masa akreditasi GCI itu menjadi masalah ya. Karena itu menjadi tidak preparat yang kita buat sendiri tidak di dalam aliran laminer ya, di dalam chamber aliran laminer itu dianggap berbahaya ya. Jadi monggo kalau itu kita melakukan itu ya untuk untuk mencegah atau kita mendapatkan D1 RL atau D1
dengan asetat gitu ya, ya bisa saja. Tetapi kembali lagi masalahnya adalah kita tidak, kalau di era sekarang ya, kalau dari zaman dulu mungkin nggak ada masalah ya. Tapi di era sekarang itu menjadi masalah adalah problem dari pencegahan infeksinya, PPI-nya. Nah, lagian apakah itu kemudian harus dikerjakan, diberikan di 1% tadi, maka sebenarnya kembali lagi tidak harus ya. Tadi dikatakan ada rekomendasi juga yang mengatakan cukup kristaloid saja, tetapi observasinya jangan lupa. Dan kita tahu bahwa hampir semua pasien itu yang pada durasi operasi itu kemudian mengalami hiperglikemi kan. Jadi apa namanya tadi kita bisa berikan aja ada kristaloid biasa ya. Kemudian kita evaluasi durasi operasinya bagaimana. Di Surabaya di GBPT saya meminta BPDS untuk tidak, udah enggak, kita cukup aja dengan kristaloid. Kalau pada bayi-bayi beresiko, periksa dulu gula darahnya praoperasi, prainduksi ya, prainduksi. Kemudian kita lihat apa namanya durasi operasi bagaimana. Kalau memang dia normal, udah kasih kristal saja sama kita lihat nanti durasi operasi. Kalau operasi panjang maka 1 jam atau 2 jam kita periksa lagi gula darahnya, maka biasanya akan meningkat memang. Jadi kalau udah gitu ya kita nggak perlu memberikan dextrose lagi. Gitu. Itu yang dokter Septian ya. Terus kemudian Siap, matur nuwun. nggih, untuk menentukan penggunaan D5/4 dan D5,5 ya. Nah, ini tentunya kalau kita melihat maintenance, meskipun saya ini kalau kembali lagi, tadi kan pasalnya tadi kalau kita melihat dari beberapa studi ya, mengatakan bahwa maintenance perioperatif itu kalau kita menggunakan hipotonik itu resiko hiponatremia besar ya. Nah, tapi katakanlah kita tidak memberikan pada pasien itu perioperatif itu ya, atau stresnya tidak besar gitu, maka tentunya perhitungan apakah kita menggunakan 1/4 atau 1/5 ini adalah dari kebutuhan natriumnya. Jadi kalau bayi dengan berat di bawah, atau katakanlah berat itu tadi ya, berat 10 kilo katakanlah, enggak ada bayi 10 kilo ya, bayi 5 kilo ya, bayi 5 kilo, maka kita lihat kebutuhan per 24 jamnya itu kan berapa tadi natriumnya kan 1-2 ya. Jadi sekitar katakanlah 10 mg per 24 jam. Nah, dari situ kalau saya biasa sudah otomatis sudah hafal itu ya. Kalau saya harus memberikan cairan yang dengan elektrolit tadi, maka kalau beratnya di bawah 5 kilo biasanya pasnya itu dengan D10 1/5 ya, atau 1/5 NS. Cuman sediaannya kan artinya D10 1/5 ya, atau kalau ada katakanlah ada sediaannya menggunakan 1/5 ya kita gunakan 1/5. Tapi kalau beratnya pasien itu sudah 10, 20 gitu, biasanya kemudian kita bisa gunakan yang 1/4. Ya kita hitung dulu sebenarnya. Cuman saya kadang-kadang kita sudah otomatis ya udah hafal, jadi pasien di bawah 5 kilo ya ukurannya nanti kira-kira dapatnya ya yang 1/5 NS. Kalau yang beratnya antara 10-20 sampai di bawah 30 itu biasanya kita cocoknya dengan 1/4 dan nanti kalau lebih besar lagi kita menggunakan 1/2 NS gitu. Tapi kembali lagi ini kadang-kadang juga saya juga masih kalau untuk maintenance itu masih kadang-kadang kita berikan kristaloid juga nanti di ruangan akan diganti juga dengan yang hipotonik oleh teman-teman dari pediatri gitu ya. Jadi kebanyakan tetap mereka menggunakan cara hipotonik pasca operasinya dan praoperasinya. Itu barangkali Mas Ardian. Baik dokter. Ini Siap dokter. tadi Terima kasih dokter. Dr. Rizky ya. Dari Dokter Rizky Duniro. Izin dokter, mungkin ada rekan-rekan sekalian ada yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilakan untuk Raise hand gitu ya. bertanya. J. Biar diatur oleh moderator ya. Nih, sekarang ini dulu aja dari Anggia ya. Dokter Iya, Anggia. tersiap dokter. Bentar. Saya dokter dari Dokter Anggia ini ada. Assalamualaikum.
Ada 3 pertanyaan dokter dari Dokter Anggia. Ini yang pertama, bagaimana cara mengoreksi kebutuhan cairan dan elektrolit dengan pasien anak sakit kritis dengan PJB cyanotik dengan kelainan ginjal ini sudah komorbidnya banyak sekali gitu. Oh, ini Ini terutama gampang. pada anak malnutrisi gitu. Ini memang Ini kan pertimbangannya kita kesekian harus aja biar di cocokkan kesekian. C dokter. Siap. Oke, terus ini satu Halo ini dulu dokter. ya. C, Kan ini tertulis kan ya. C dokter. Belum. C dokter. Baik. Untuk pertanyaan nomor 1 dok. Jadi kalau ini pasien dengan PJB, cyanotik, kemudian gizi buruk ya. Bagaimana elektrolit? Nah, kalau elektrolit kan kebutuhan maintenance tetap sama ya. Kalau elektrolit tetap sama, kebutuhan sama sesuai dengan berat badannya. Cuman kalau volumenya ini yang kemudian kita atur apakah kita memberikan full atau tidak. Memang kalau pasien dengan PJB apa? PJB tentunya kita tidak memberikan full apa kebutuhan maintenance-nya. Kita biasanya berikan 80% gitu ya. Sambil dievaluasi kalau ada tanda hipovolemik ya ditambahkan gitu. Tapi kalau elektrolitnya ya sesuai dengan kebutuhannya, jumlahnya itu. Itu ya, mungkin itu ya maksudnya ya. Kalau Siap dokter. kebutuhan Lalu elektrolit kan apa? Nanti kalau untuk kurang puas dokter Anggia silakan raise hand aja ya. Jadi prinsipnya kalau elektrolit kebutuhan elektrolit ya kita hitung sesuai kebutuhan hariannya. Nah, tapi kalau untuk apa namanya? Untuk volumenya, untuk maintenance tentunya itu diberikan tidak full. Biasanya kita akan restriksi ya. Karena resikonya terjadi dekom nanti kalau kita berikan full. mungkin pertimbangannya nanti di volumenya gitu dokter. Untuk Ya, target ini tetap sama volumenya sesuai dengan ya. target koreksi gitu dokter. Oke. Dan Baik utamanya dokter. kalau kita pada pasien-pasien ini, utamakan kalau itu pasien critically ill di ICU gitu ya, kita hitung seperti itu. Dan sesegera mungkin kita intake-nya oral kan. Itu yang paling aman sudah. Jadi Baik dokter. untuk volume tetap kita berikan mungkin tidak full ya, 80% biasanya. Tapi untuk sebaiknya sesegera mungkin dia diberikan intake oral. Oke, lanjut ya nomor 2 ya. Nanti kalau kurang puas, dokter Anggia bisa raise hand ya. Dapat Baik dokter. mengetahui kecukupan fungsi jantung. Untuk nomor Tadi 2 apa ini ini? Kecukupan anu ya. untuk monitoring hemodinamik dokter secara non invasif secara cepat. Jadi akan menemukan inflasi 3 Mungkin ini, poin pesan kurang. Apa maksud 3 poin ini? mungkin ini yang dimaksudkan adalah penggunaan USKOM jika interpretasinya 3 3 poin. poinnya ini apa? 3 poinnya ini. 3 poin apa? Nggak ada kejelasan. Dari pertanyaan belum ada penjelasannya sih dokter. Nah, kan Ya, mungkin ini maksudnya kan untuk kalau itu kan ada parameter-parameter kan? Parameter apa C yang dokter. kurang? Bisa aja kalau anu mungkin dokter apa? Dokter siapa? Anggia. Dokter Anggia mungkin Anggia boleh anu aja, bisa boleh. disampaikan secara langsung. Mungkin. Atau mungkin kita lanjut ke pertanyaan saja Ya, dulu dokter. Ini lanjut masih dulu ya. lumayan banyak jadi dokter. Oke. Apa, transfusi yang Ini signifikan pada pasien dengan IR, IRDS itu apa ya? IRDS, Respiration Distress Syndrome dokter. Apa? Infant Respiratory Distress Syndrome dokter. Gagal nafas pada anak-anak dokter. Enggak anu ya. Dengan HB-nya kurang dari Bahasanya 10. itu ya. Terminologinya anu ya. Di sini kok kayaknya nggak pernah ada terminologi itu kalau di Surabaya. Nggak tahu itu lokal atau anu. Jadi dok. Oke. RDS atau apa nih? Bukan RDS. Kalau RDS kan respiratory distress syndrome pada neonatus biasanya. Jadi dokter, Ya Respiratory prinsipnya Distress ini anu Syndrome ya. dok. Prinsipnya pada pada apa ini? Pada pasien dengan anu ya. Katakanlah dengan gagal nafas itu ya pada B10 ya ini prinsipnya sama kita bisa menghitung anu tadi kita bisa kalau tadi yang untuk apa namanya maaf kok hilang kita bisa menghitung dari sini tadi kebutuhan transfusinya di sini nah ini di sini
kita mau transfusi berapa gitu ya. Volume persif kita menggunakan PRC ya kita gunakan hematokrit targetnya berapa, kemudian dikurang hematokrit target delta hematokritnya ya dibagi dengan 0,7 tadi untuk hematokrit tenang. Ini adalah jumlah volume PRC yang dibutuhkan. Dan nanti kita transfusikan sesuai kalau apa namanya ini kita bisa berikan sesuai itu selama katakanlah 2 sampai 3 jam begitu ya. Gitu. Kalau ini kan sebenarnya transfusi tidak berpengaruh pada apakah pasien itu kemudian distres atau tidak kan nggak ada pengaruhnya kalau transfusi. Kecuali dia distresnya karena dekom, karena overload gitu ya. Kalau dia, saya nggak tahu sih, saya nggak familiar dengan istilah ini, IRDS ini ya. Baik, Itu dokter. mungkin diagnosis yang sering digunakan di sana ya. Tapi kalau di Surabaya kok kayaknya saya nggak pernah dengar ya ada IRDS ini. Ya pokoknya sebangsa Ya, IRDS kalau katakanlah gitu ya. Kalau ya, dokter. ada pasien dengan distres, dengan kemudian apa namanya ventilator misalnya, kemudian dia memerlukan transfusi ya kita bisa menggunakan rumus tadi. Kita berikan sejumlah itu diberikan dalam waktu 2 sampai 3 jam gitu ya. Atau kalau kita misalnya pasien tidak ada tapi ini dengan ini ya dia memerlukan delivery oksigen yang cukup ya, maka kita harus segera transfusi pada pasien itu. Gitu. Baik, dokter. Jadi, Jadi dokter, nggak ini berpengaruh kecuali pertanyaan. tadi distresnya karena adanya problem di kardiak. Ya, baik, Ya. dokter. Ini dokter berkenaan dengan hipervolemik ini ada pertanyaan dari saya pribadi, dokter izin dok. Untuk pada pasien dengan postoperatif dengan pertimbangan kita untuk manajemen cairannya untuk infan dan pediatri mungkin pada waktu Gimana Mas? Durante kita biasanya Gimana? pada waktu Durante biasanya Hmm. cairan kita memang restriksi dokter. Nah Ya. kadang-kadang dari rekan-rekan bedah itu memberikan antibiotik untuk profilaksis itu kan Ya. pada cairan 100 cc gitu dok. Ya. Jadi mungkin kita agak kesulitan untuk mengurangi cairannya. Nah, untuk terapi rumatan cairan postoperatif apakah ada pengurangannya dokter? Tadi seperti menggunakan rumus 421 apakah kita perlu penyesuaian lagi dokter untuk rumatan postoperatifnya dok? Ya, jadi gini ya. Jadi pertama-tama itu yang pertama ya kita harus komunikasi sama bedahnya. Saya juga sering ngomeli bedahnya kalau misalnya dia menyiapkan antibiotik dalam volume besar, saya suruh ganti kalau saya. Kalau ada saya suruh ganti. Cuman nggak tahu kalau teman-teman PPDS kalau di lapangan kalau pas nggak ada saya gitu gimana. Tapi akhirnya kita sama kalau di Surabaya di Sutomo semua sudah sepaham. Bedah juga nggak akan dia akan ngomong sama anestesinya, jadi nggak asal masukkan antibiotik. Tapi kadang-kadang kalau operasi anak-anak kemudian operatornya itu bukan bedah anak itu yang sering sering bermasalah. Tapi kalau sampai dia memberikan cairan banyak, kalau ketahuan saya suruh ganti, bikin baru lagi gitu ya. Tapi kalau katakan jadi itu kan pada saat dia masukkan cairan kan selalu sepengetahuan kita ya. Jadi itu kita harus diskusikan, harus kita komunikasikan. Ya kita sepakati bersama ya. Tapi kalau kemudian sebaiknya kalau itu bisa ya ganti, jangan diberikan. Tapi kalau sudah diberikan, nah nanti kalau diberikan bagaimana? Ya kita koreksinya pada durante operasi. Jadi kan katakanlah dia sudah masuk banyak, maka maintenance yang durante operasi yang dikurangi. Jadi kita selesaikan itu selama durante operasi. Jadi katakanlah untuk caranya di maintenance jam kedua gitu ya harusnya masuk 30 ya kita kurangi. Jangan kasih 30 untuk maintenance-nya, tapi tadi masuk sudah katakanlah masuk 100 nggak bisa sebenarnya pasti overload kalau ada bayi ya. Nggak bisa. Jadi kalau anak-anak katakanlah anak-anak yang sudah berat 10 kilo atau 20 kilo gitu ya, ya itu kita kurangi di maintenance-nya yang kita berikan untuk mengkompensasi itu. Jadi harapannya tetap selesai operasi sebisa mungkin itu nol ya. Istilahnya kembali dalam tanda petik itu nol ya. Jangan kita kemudian mengurangi lagi karena nanti observasinya jadi susah nanti kalau pasca operasinya. Terus juga itu juga kalau di di Sutomo ya kalau di anestesi pediatri kalau di sini sekarang kita tidak secara rutin kan langsung memberikan cairan volume 10 mili per kilo gitu untuk koreksi untuk mengurangi untuk
tadi menggantikan kehilangan cairannya itu ya. Tapi kita sudah, anak-anak sudah saya minta untuk oke, nggak usah banyak-banyak, kasih dulu 5 dulu. 5 atau 4 gitu ya. Setelah itu kita lihat targetnya bagaimana. Responnya bagaimana, perfusinya bagaimana, dari nadinya bagaimana. Kalau kira-kira nadinya kok takikardia terus itu ya, dengan kita sudah menyingkirkan masalah nyerinya itu ya, kita deloading, kita ekstrakan. Karena tetap lebih mudah kita menambahkan cairan daripada kemudian kita yang sudah masuk dikeluarkan lebih repot lagi nanti, nggak bisa keluar gitu. Jadi biasanya tidak langsung otomatis diberikan. Kalau saya dulu masih PPDS, sudah otomatis, pokoknya sudah buka abdomen ya minimal untuk maintenance diberikan 10 mili per kilo untuk penggantiannya kan. Kalau sekarang oke, jangan banyak-banyak, cukup dengan 4 atau 5, kalau cukup ya sudah. Tapi kalau memang ada tanda peningkatan terjadi itu hipovolemi atau dia ada respon hipovolemi ya kita bisa berikan ekstra gitu. Itu Mas ya. Baik, dokter. Untuk rumatan cairan postoperatifnya, dokter, apakah ada khusus atau ada pengurangan, dokter, Apa? dari rumatan cairan postoperatifnya, dokter? Apakah tetap Postoperatif. menggunakan, ya, dokter? Berkaitan dengan tadi, apabila belum sampai 5 hari masih ada ADH yang kita rilis sehingga mungkin sudah ada overload cairan. Ya, jadi memang kalau dari idealnya kita memberikan isotonik ya. Tapi pada kenyataannya memang ya itu masih dalam aplikasi. Saya sendiri akhirnya juga belum konsisten untuk memberikan itu ya. Karena banyak faktor di problemnya di ruangan ya. Itu nggak bisa semua kita kendalikan toh. Banyak kalau di ruangan itu sudah sesuai dengan apa sudah di ruang pediatri misalnya, kemudian ya mulai mereka akan diberikan cairan sesuai mereka. Belum kalau di tempat di Surabaya sini juga belum ada kesepakatan bahwa oke kita berikan cairan ini gitu ya, tapi masih lebih sering diberikan cairan seperti tadi, apakah itu di 5/4 atau di 5,5 sesuai kebutuhan maintenance-nya. Tapi kalau tadi kita melihat mengacu pada evidence-nya, sebenarnya yang paling baik adalah kristaloid yang kita berikan, isotonik ya, gitu. Untuk jumlah volumenya, dokter, izin, dok. Volume tetap seperti tetap kita melihat komposisi komponen. Satu, maintenance-nya sesuai LD segar kan. Kedua, apakah ada hipovolemik untuk mengkoreksi kondisi praoperasi dan durasi operasi. Kalau masih ada tentunya itu kita tambahkan. Tapi kalau tidak ada ya cukup maintenance LD segar itu saja. Itu kalau operasinya, tapi itu juga kita nggak harus full juga sih. Kenapa? Karena setelah itu kan dia minum. Biasanya kalau saya nggak akan beri full. Kalau pasien biasa ya, yang nanti 2-3 jam lagi minum, saya cukup berikan katakanlah dengan berat 10 kilo ya, kan diberikan 100 mili per kilo per tadi? Beratnya katakanlah 5 kilo. 5 kilo itu kan kita berikan sekitar 500 per 24 jam ya. Ya kadang saya berikan cukup 300, 250 aja, setelah itu kan minum bebas dia. Kecuali kalau operasi yang harus puasa, kita harus hitung betul gitu ya. Gitu. Baik, dokter. Ini masih ada beberapa pertanyaan, dokter. Ini dari Dokter Azhar. Oh, Pandu. Siap, dokter. Dari Dokter Azhar. Ya, dokter. Ini bertanya mengenai transfusi WB. Anda dapat mencegah koagulopati. Apakah WB dapat menjadi pilihan utama pada pemberian transfusi intraoperatif dan bagaimana untuk perhitungannya mengenai dengan penggunaan WB ini, dokter? Sebenarnya kalau kita melihat dari beberapa guideline atau di buku, mereka tidak pernah merekomendasikan WB. Selalu minta namanya transfusi adalah komponen. Karena WB tetap karena ada volumenya itu, jadi ada plasmanya itu yang kemudian beresiko untuk overload ya. Jadi pada pediatrik memang kebanyakan adalah untuk meningkatkan tadi oksigen carrying capacity-nya. Tapi kalau kadang-kadang karena kalau WB itu kan berarti sesuai dengan perdarahannya kan, kita memberikan sesuai dengan perdarahannya itu yang kemudian volumenya kadang-kadang menjadi lebih besar gitu ya. Tapi kalau
pada pasiennya risiko memang perdarahan banyak, ya kita bisa saja menggunakan WB tadi. Perhitungannya, kalau WB ya kita sesuaikan dengan jumlah perdarahannya, berapa perdarahannya. Kan WB itu ya kan sama dengan itu, apa namanya, sama dengan darah yang hilang itu. Apa, hematokritnya gitu ya, sama dengan darah kan kurang lebih. Itu. Baik dokter, terima kasih dokter. Ini masih ada beberapa pertanyaan dokter. Cairan Izin puasa, Dok. penggantian cairan puasa apakah masih digunakan saat Saat, berjalan? Saya gimana ini? mungkin ini penggantian cairan puasa pada pasien dokter. Apakah perlu digantikan pada waktu sebelum duranta operatif? Jadi kita mengejar cairan untuk menggantikan puasanya dulu dokter. Sebenarnya kalau itu tergantung dari ya, dari bagaimana kita melakukan tindakan anestesi pada anak-anak ya, dan tergantung senternya. Kalau kita melihat apa namanya, yang tidak terlalu menyakiti anaknya gitu, bayinya gitu ya, kan kita nggak pasang infus pada saat pasien itu masih sadar gitu ya. Kita biasanya pasang infus dengan tindakan anestesi, disedasi, kita di inhalasi, kemudian dipasang infus. Nah, pada kondisi itu, kemudian ya kita harus hitung, kita harus berikan cairan itu apa namanya, eh, apa, kita gantikan durante operasi ya. Atau kalau misalnya masih lama kita sudah pasang infus dulu, masih nunggu lagi operasinya, kita berikan selama itu ya. Jadi kita berikan 1 jam pertama setengahnya, kemudian setengahnya lagi 1 jam berikutnya untuk pengganti puasanya. Tetapi pada kebanyakan rumah sakit di tempat kita, rumah sakit pemerintah terutama, di mana pemasangan infus itu biasanya digujer gitu ya. Biasanya kan di ruangan udah digujer pasang infus, ya sudah, nggak perlu. Ya kan kita sudah langsung, begitu puasa kita langsung gantikan dengan cairan toh. Jadi kita udah nggak perlu lagi menggantikan cairan puasa itu pada saat durante operasi. Tapi kalau di tempat-tempat nanti kalau adik-adik ini sudah lulus bekerja di tempat yang VIP, maka di sana biasanya mereka nggak mau dipasang infus ya. Pasang infusnya di kamar operasi dengan anestesi gitu kan. Jadi lah kalau pada kondisi itu tentunya kita akan gantikan pada saat durante operasi tadi. Kalau relatif kalau pasien saya lihat di Sutomo pun pasien sudah pasang infus semua, ya jangan kemudian kita menunggu menggantikan durante operasi, ya mulai sejak puasa sudah dipasang infus, ya dikasih aja cairannya sesuai kebutuhan gitu ya. Atau kalau Baik dokter. kadang-kadang kalau pasiennya elektif itu biasanya memang kalau di rumah sakit pemerintah biasanya perawatnya nggak mau repot ya, mereka akan pasang malamnya. Atau kalau enggak ya pagi jam 5 sudah dipasangi semua, setelah mandi dipasangi. Nah kalau sudah seperti itu ya sudah, mulai jam 5 itu selesaikan puasanya sampai sampai nanti masuk ke kamar operasi gitu. Gitu ya. Baik dokter, berarti tidak perlu menunggu sampai durante, apabila Nggak sudah perlu, ada akses mungkin kecuali kalau bisa tadi kalau segera pasien itu diganti. tidak bisa dipasang infus, atau pasien-pasien kadang-kadang yang sering pasien VIP dipegang aja ibunya marah-marah gitu, ya sudah dipasang durante operasi apa setelah kita induksi gitu. Baik dokter. Ini ada pertanyaan terakhir dokter dari dokter Prasdika, bertanya mengenai manajemen cairan pediatri dengan asites permakna dokter. Pada saat dilakukan drainase asites untuk menjaga hemodinamiknya. Mungkin ini yang ditanyakan mengenai volume dan Iya. cairan yang dipilih dokter. Ya, ini jadi ya, sering jadi masalah ya. Kenapa? Karena apa namanya, operasi-operasi seperti apa ya, teratoma gitu ya, sering ya teratoma, atau apalagi yang dengan kista yang banyak cairan itu. Nah, bagaimana kita menggantikan cairannya? Prinsipnya kita harus paham bahwa cairan di dalam itu ya, asites itu atau dalam kistanya itu bukan cairan yang fungsional ya. Itu kan cairan dia tidak, artinya apa ya? Itu adalah cairan di luar sistem sistem apa kompartemen tubuh kita gitu ya, tubuh pasiennya. Yang jadi masalah adalah jadi kita tidak perlu menggantikan hilangnya asitesnya itu. Tapi yang jadi masalah adalah pada saat dirilis asitesnya, maka terjadi pelebaran dari vena-vena itu ya, vena-vena apa namanya itu di abdomen itu ya. Nah, itu yang kemudian akan menyebabkan dia tensinya akan turun. Karena apa? Terjadi hipovolemi relatif, dia akan terjadi vasodilatasi, dia akan turun. Nah, itulah yang kemudian kita harus gantikan cairannya. Kebanyakan kita tidak harus kemudian menggantikan semua cairan asitesnya, tapi biasanya kita
cairan itu cukup hanya untuk menggantikan respon dari vasodilatasi yang terjadi akibat rilis dari penekanan asitesnya itu. Gitu. Jadi ya kita sesuaikan dengan hemodinamik. Kalau dia tensinya turun, nah kalau gitu yang kita harus lebih aware ya. Kalau pasien-pasien dengan tumor besar atau dengan ASIS besar, maka kita harus pasang monitoring yang lebih invasif ya. Kita bisa melihat arterial blood pressure-nya. Kalau kemudian dia tampak langsung hemodinamik turun, kita berikan cairan untuk menggantikan tadi volume darah yang berkurang relatif karena vasodilatasi di splangniknya itu. Gitu. Kalau untuk asitase sendiri, relatif biasanya nggak perlu digantikan. Tapi kalau itu kemudian apa namanya seperti pada tumor itu, biasanya kemudian yang terjadi adalah albuminnya yang habis. Habis kenapa? Karena masuk ke cairan asites tadi itu. Itu yang kemudian kita harus perhatikan nanti durasi operasi dan juga pas preoperasinya itu. Preoperasi dan pas operasinya itu yang harus kita perhatikan. Karena albuminnya akan masuk ke dalam asitesnya tadi itu. Mas Luki sekalian mau tanya, kalau yang di dewasa tahun kita mengenal kayak mini fleet bolus itu ya 250 kita challenge gitu ya. Kalau memang pasien-pasien gitu, oh nanti terus respon nih, ya sudah gitu ya. Kalau yang pasien anak itu apakah juga mengenal kayak mini fleet bolusnya dan itu jumlahnya berapa Mas? Kalau anak kan berat badan kan sangat pengaruh ya. Iya. Ya kita bisa berikan 10 mili per kilo gitu ya. Kalau loading pada orang dewasa normal kan kita bisa sampai 20 mili per kilo. Ya kita mulai aja mungkin 10 mili per kilo gitu ya. Dengan berat 10 kilo kita siap 100. Sama kita juga siap vasopresor kan. Apakah itu norepinefrin sudah kita siapkan, nanti begitu hemodinamik turun kita berikan cairan dan tambahkan vasopresornya. Gitu. Oh, berarti hampir sama kayak dewasa juga ya sebenarnya, Ya sama di sih double ya. ya. Cuman Ya, ya. kalau biasanya kita bisa berikan 10 mili per kilo gitu aman insya Allah. Siap-siap, matur suwun. Baik dokter, terima kasih dokter. Ini dari pertanyaan sudah terjawab semua. Izin dokter. Eh, mungkin ada rekan-rekan lagi yang ingin bertanya, mungkin bertanya secara langsung. Kami persilahkan. Ini sepertinya tidak ada yang bertanya lagi dokter. Mungkin Mungkin sudah cukup ya, jelas tapi dengan yang penting tadi kalau kita meramalkan itu operasinya cukup besar, dengan kemudian resiko bedarnya banyak gitu, maka yang kita perlu waspadai, yang perlu kita antisipasi adalah kita dengan satu memasang jalur besar ya, apakah itu infus IV line biasa atau kateter vena sentral ya. Tapi ingat kateter vena sentral itu sebenarnya bukan untuk restorasi perdarahan akut ya. Kenapa? Karena untuk mengatasi perdarahan akut itu sebenarnya dibutuhkan adalah large bore ya, IV line dan pendek. Kalau vena sentral kan panjang ya, itu jalurnya itu. Tapi katakanlah untuk patensi pada anak-anak terutama kalau itu kita takut nanti kita nggak bisa mendapatkan akses intravenanya, maka ya kita lebih baik sudah antisipasi dengan pemasangan vena sentral. Terus kemudian kedua adalah ya kita pasang monitoring invasif. Kita kalau sudah katakanlah misalnya dengan tumor besar, dengan resiko hemodinamik yang terganggu, ya kita sudah harus setelah induksi atau sebelum induksi kita pasang artery line gitu untuk monitoring invasif blood pressure-nya sehingga nanti kita dalam memberikan resusitasi cairan juga kita ada targetnya. Kan kita bisa melihat di situ dengan adanya ABP itu kan nanti kita bisa lihat tren dari gelombangnya kan. Apakah kemudian dia itu kalau monitoring canggih kita bisa melihat juga nanti pulse pressure variasinya. Kalau monitoring canggih ya. Tapi kalau yang enggak kita bisa melihat tren dari gelombangnya itu bagaimana. Apakah ya sama sih dengan pulse pressure variation, cuman ya kita lihat secara kasar gitu ya. Kita bisa tahu kok ini trennya kok dengan variasinya kok terlalu terlalu besar ya kita bisa berikan cairan lebih gitu. Itu barangkali ya. baik dokter. Izin dokter, ini ada dua penanya yang ingin bertanya secara langsung dokter. Ini ada dokter Oke, Aura. silakan. Oke. Monggo dokter Aura. Silakan dokter. Assalamualaikum Dokter Luki. Waalaikumsalam. Perkenalkan dok, saya Aura. Izin bertanya dok, tadi yang Dokter Luki jelaskan untuk
pemberian cairan 10 cc per kilo Duranto operasi. Kemudian apabila masih terdapat takikardi maka bisa diberikan ekstra. Nah, setelah kita berikan ekstra ini saya pernah ada juga dok kasus seperti ini, anak usia 4 tahun dengan APP akut operasi laparotomi. Sepertinya sudah cukup saya berikan resusitasi tapi masih takikardi dok sampai 140-an. Kemudian kalau dari pemeriksaan urin cukup, cuman nadinya masih cepat. Nah, itu bagaimana nggih, Dokter Luki? Oke, baik, terima kasih, bagus bagus sekali ya, Dokter Sepak Nah, Aura ya. Jadi kembali lagi, takikardi ini itu kan ini ya, apa? Ini staf dari ya Mas Fasilitas Luki. izin Dokter Aura besar Ini saksi, Dok. calon muridmu nih, calon muridmu. Oh iya, wah. Mohon izin dok. Jadi kembali lagi takikardi itu kan sesuatu yang tidak spesifik ya. Kalau kita melihat takikardi, tapi kita harus melihat takikardi sebagai assume the worst, itu bahwa ini adalah tanda yang jelek. Karena itu kita harus singkirkan dulu kan apa yang kondisi apa namanya, kira-kira problem apa yang life threatening yang terjadi menunjukkan tanda takikardi itu. Nah, kemudian di sinilah kita lihat kalau memang pasien itu takikardi kita takuti volume, kita cukupi dulu volumenya. Kita bisa lakukan loading cairan, kemudian apa namanya, kita lihat kalau perfusinya hangat, terus kita raba nadinya sini ya kuat, terus kemudian urinnya cukup ya, itu menunjukkan bahwa perfusi cukup ya. Jadi memang bukan karena problem di cairan. Kita bisa lihat lagi apakah kemudian apa namanya, nyeri atau panas mungkin. Kita lihat di situ pasien febris atau nyeri, terus kemudian atau barangkali juga ventilasi kita nggak kurang adekuat ya, apa hiperkapnia ya, atau takikardi juga kan. Jadi ya kita, yang penting kita pastikan bahwa volumenya cukup. Dengan cara apa ya, kita lihat tanda-tandanya tidak hanya dari nadi ya, dari mungkin produksi urin, kemudian dari pulse spacernya kita harus pegang, kemudian dari perfusinya. Nah, kalau itu semua kita yakin itu aman ya berarti sebab yang lain, kita jangan bernafsu untuk kemudian menambahkan lagi itu. Terus juga seperti misalnya pada laparoskopi sering ya, kalau laparoskopi karena regangan dari peritoneumnya itu nggak pernah turun nadinya itu. Nah, setelah dirilis dia akan baru perlahan akan turun ya, karena nggak tahu itu, saya nggak tahu mekanismenya gimana, tapi sebenarnya memang sepertinya nyeri dari regangan peritoneum itu dia cukup berat ya. Jadi dengan pemberian fentanyl dan sebagainya itu nggak mempan dia. Baru setelah regangannya dikurangi, dia akan langsung turun sendiri nadinya. Jadi faktor lain juga harus kita pertimbangkan gitu, Dokter Aura. Oke, siap Dokter Luki. Terima kasih dok atas Oke. penjelasannya. Oke, terus satu lagi siapa tadi? Tadi ada dua kan? Ada Dokter Hanif, Dokter. Monggo, Iya, Dokter Hanif, silakan Ya, selamat sampaikan. sore dokter. Perkenalkan saya Hanif, Presiden Anestesi dokter. Iya. Izin bertanya dok, yang pertama itu tentang materi yang pertama ada tentang kelainan hiponatremi dokter, di mana kita harus menganalisis apakah ini dia hipovolume, euvolume ataupun hipervolume. Ya. Nah, untuk tools yang bisa kita gunakan untuk mendetermine ini nih hipovolume, euvolume dan hipervolume secara akurat itu apa yang pertama dok. Kemudian yang kedua pada kasus Duranto operasi pemberian cairannya kita pakai yang liberal 30 cc per kilogram berat badan per jam. Kalau misalnya tanda-tanda apa yang mungkin bisa kita lihat dan kita awasi manakala si pasien ini dia hipervolemi sampai dia overvolume gitu dokter, sudah overvolume. Oke, terima kasih dokter. Baik. Tadi pertama tentang apa tadi? Maaf, tadi apa yang pertama tadi? Parameter yang Oh bisa ya, menentukan untuk ya hiponatreminya itu hipovolemi, euvolemi, atau hipervolemi. Tentunya ini adalah kita harus tahu ini problemnya apa, pasien apa ya, diagnosisnya apa. Kalau kemudian kita tahu bahwa diagnosisnya itu adalah ya tadi problem di apa namanya, central nervous system ya, apakah dia itu pas apa namanya, post op operasi itu kraniotomi, terus kemudian atau pasien-pasien dengan problem di hormonal, maka ya kita langsung merujuk pada itu, apa yang paling sering terjadi pada kondisi-kondisi itu. Kemudian juga kita melihat balance cairannya bagaimana. Itulah pentingnya kemudian
Tapi saya pikir ini bukan bukan pasien perioperatif kayak gini ya. Sering terjadi pada pasien-pasien di intensive care kayak gini. Nah, itu kita perlu melihat bagaimana balan kumulatifnya. Selama perawatan itu berapa balan kumulatifnya. Kita bisa melihat, oh ini volumenya kira-kira cukup kok, nggak ada loss, nggak ada itu ya kita, atau ini, oh ya memang ini ada hipovolemi gitu ya. Ya ketiga ya terakhir adalah kita melihat dari osmolitas urin, itu yang paling menentukan ya. Osmolitas urin dan juga nanti juga kita melihat osmolitas dari darahnya. Jadi kita akan lihat apakah pasien ini kemudian hipoosmoler atau dia urinnya pekat ya. Kalau urinnya pekat, berarti dia kalau dia tadi hiponatremi ya tanyakan ya. Hiponatremi tapi kemudian urinnya natrium tinggi atau hiperosmoler ya, berarti dia kemungkinan memang karena euvolemi bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau yang dia normal itunya di urinnya, mungkin dia bisa karena euvolemi hiponatremi euvolemi gitu. Jadi harus tetap pemeriksaan laboratorium ya untuk memeriksa osmolaritas ya. Itu. Terus kedua tadi apa? Izin menanggapi dokter, kalau misalnya kita katakanlah kita bisa mengukur IVC-nya gitu dok, dari status volumenya itu bisa menentukan nggak kalau misalnya ini hipovolum atau Iya, makanya kan kita melihat dari balan cairannya, dari tanda-tandanya, tanda-tanda klinisnya kan. Pasien ini kan kita bisa lihat ini hipovolemi apa enggak sih, gitu kan. Jadi kalau pasien itu kemudian dengan hipotensi, takikardi, ya kita curiga itu adalah kondisi hipovolemi kan. Tadi salah satunya kan banyak parameternya, kita bisa tadi lihat semakin canggih alat kita bisa melihat banyak gitu kan. Kalau kita punya Vigilio gitu atau Mosker ya kita langsung ketemu pasien itu hipovolemi apa enggak gitu kan. Tentunya itu akan sangat mudah, tapi kalau kan tadi kita anggap bahwa kita tidak menggunakan alat itu, maka secara klinis kita harus melihat dari balan cairannya bagaimana, balan kumulatifnya bagaimana, apakah ada tanda-tanda kehilangan cairan apa enggak. Nah, dengan begitu kita bisa meramalkan secara klinis, oke ini kondisinya mungkin hipovolemi apa enggak. Terus kemudian kedua ya tadi, kita harus melihat dari pemeriksaan osmolaritas di darahnya atau di urinnya. Gitu. Tadi yang kedua Baik, apa dokter, tadi? terima kasih. ya, Yang kedua tadi. yang kedua itu manakala pada saat Durante kita memakai metode pemberian cairan yang liberal 30 cc per kilogram berat badan per jam dok. Tanda-tanda apa yang bisa kita lihat Oh iya, untuk tanda overload ya. Ya, yang paling overloadnya kita dokter? takutkan kalau itu ya, kalau odem baru ya. Harus Halo, pasti. nggih dokter. Kedua nih, apa itu? Konjungtiva. Itu yang cepat itu. Itu juga cepat. Jadi konjungtiva itu juga kalau overload dia bisa cepat kelihatan edema. Salah satunya itu. Terus ya kalau secara klinis yang lain ya kita melihat pasien tambah lama loh, kok nggak tiba-tiba sih, kok pasiennya menjadi trennya desaturasi ya, itu hati-hati, dia bisa mulai ada edema paru, ada overload di situ. Tapi yang gampang yang terlihat ya ini di konjungtiva itu mulai ada bengkaknya di situ. Gitu ya. Baik. Siap dokter, terima kasih. Baik. Baik, dokter, terima kasih dokter. Halo? Ini diskusinya masih sangat hangat, tapi ini berhubung sudah memasuki waktu maghrib, dokter. Maghrib ya. Mungkin aja dokter. Dari dokter Septian menyampaikan salam. Beliau live duluan dokter untuk melaksanakan sholat maghrib dok. Jadi dokter. Izin ini sudah masuki waktu maghrib. Izin kami sudahi untuk kuliah pakar untuk sore hari ini. Terima kasih kepada dokter Luki atas waktunya. Terima kasih sudah mau berbagi dengan rekan-rekan dari anestesi dari Solo, dokter. Semoga nggak kapok ya dokter, dan semoga bisa meluangkan. Siap dokter, semoga bermanfaat untuk kami, semoga bisa kami aplikasikan ke pasien-pasien kami dan memberikan bermanfaat dokter. Terima kasih rekan-rekan semua atas partisipasinya. Semoga akan ada kesempatan lain waktu lagi untuk kuliah pakar yang selanjutnya. Saya tutup kuliah pakar sore ini. Terima kasih dokter Luki. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lagi ya. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Ada dokumentasi ya. Saya ada foto-foto gitu. Boleh dokter. Boleh kita foto dulu. Dokter tadi sholat ya. Boleh.
Jadi dokter Septian sedang sholat tuh. Ya, didokumentasikan aja deh. Monggo, Jalan-jalan. rekan-rekan sekalian bisa on cam dulu sebentar untuk kita dokumentasikan. Oke. Oke, sampun dokter. Terima Oke. kasih dokter Luki. Oke, mohon izin Terima live kasih ya. atas waktunya. Jadi dokter, matur nuwun Oke, dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.